Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Edi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai reaksi radikal bebas pada proses sintesis polivinyl klorid atau PVC dengan hidrolisis peroksida 2O2 sebagai inisiatornya. Kelompok 5 sendiri terdiri dari saya sendiri, Kartika Rama Apriliani, dan ketiga rekan saya, Putri Fitur Sekarindu, Zakia Kotrunada, dan Faza Inaya Putri Wardani. Next. Yang pertama adalah, next slide. Yang pertama adalah mengenai pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini adalah kami mengambil latar belakang mengenai reaksi radikal bebas PVC. Reaksi radikal bebas sendiri itu merupakan suatu atom atau gugus atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan memiliki sifat sangat reaktif dan mempunyai energi yang tinggi. Nah, simbol dari suatu reaksi radikal adalah sebuah titik yang menggambarkan elektron itu tidak berpasangan, tidak ada pasangannya. Seperti pada contoh reaksi yang di bawah itu ada 2 Cl titik. Nah, Cl titiknya itu adalah reaksi radikal. Lalu mekanisme reaksi radikal bebas itu yang pertama ada inisiasi, yaitu pembentukan awal dari radikal-radikal bebas. Dapat dilihat pada reaksi Cl mendapat sinar UV atau kalor, lalu menjadi radikal, jadi 2 Cl radikal. Ini yang persamaan pertama. Lalu yang selanjutnya ada tahap propagasi, yaitu pembentukan radikal bebas dan akan menggantikan terbentuknya radikal baru dengan suatu reaksi yang disebut reaksi rantai. Nah, Cl tadi itu merupakan radikal bebas, nah nantinya akan ditambah dengan CH4, lalu menghasilkan CH3 radikal dan HCl. Lalu yang persamaan ketiga ada Cl2 dan CH3 hasil dari pembentukan yang pertama itu akan ditambahkan akan menjadi CH3Cl dan Cl radikal. Lalu yang ketiga adalah tahap terminasi. Terminasi ini merupakan reaksi rantai yang terjadi akan berhenti pada tahap terminasi ini, yaitu ketika radikal bebas bergabung dengan radikal bebas yang lain. Jadi tidak akan membentuk radikal bebas yang baru, tapi akan reaksi rantainya itu akan terhenti. Reaksinya contohnya pada Cl radikal dengan CH3 radikal, itu mereka bertemu, sama-sama radikal mereka bertemu, lalu membentuk CH3Cl. Lalu yang selanjutnya, next slide, oke. Mengenai polivinyl klorida atau PVC. Ini akan disampaikan oleh rekan saya. Polivinyl klorida atau PVC adalah polimer termoplastik ketiga dalam jumlah pemakaian di dunia setelah polietilena dan polipropilena. PVC ini bersifat keras dan kaku. Kekuatan benturannya baik, mudah terdegradasi akibat panas dan cahaya, mudah disintesis, bentuknya serbuk putih sehingga mudah diolah, mudah larut dalam suhu kamar, serta tidak mudah terbakar. Nah, contoh dari struktur dari PVC ini adalah seperti berikut. Kemudian manfaat dari PVC. Yang pertama yaitu ada pakaian. PVC telah digunakan secara luas pada bahan pakaian yaitu untuk membuat bahan serupa kulit. PVC ini lebih murah dari karet, kulit, atau latex, sehingga PVC ini digunakan secara luas dalam pakaian. PVC ini juga memiliki sifat waterproof, sehingga dijadikan bahan pembuatan jaket, mantel, dan tas. Kemudian manfaat yang kedua yaitu kabel listrik. PVC yang digunakan sebagai insulasi kabel listrik harus memakai plastik scissor agar lebih elastis. Namun apabila terpapar api, kabel yang tertutup PVC akan menghasilkan asap HCl dan menjadi bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Aplikasi di mana asap adalah bahaya utama atau terutama di terowongan, PVC LSOH atau low smoke zero halogen adalah bahan insulasi yang pada umumnya dipilih. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk perpipaan.
Setelah produksi resin PVC di dunia dijadikan pipa untuk berbagai keperluan perkotaan dan industri. Pipa PVC ini juga dapat dicampur dengan berbagai larutan semen atau disatukan dengan pipa HDPE oleh panas dan kemudian menciptakan sambungan permanen yang tahan kebocoran. Manfaat yang keempat yaitu untuk mainan anak. Mainan anak dari PVC ini harus melalui standar agar tidak menyebabkan keracunan dan juga ramah terhadap kulit anak yang lebih sensitif dibandingkan dengan orang dewasa. Mainan anak yang sering kita jumpai menggunakan bahan dasar PVC ini adalah boneka, senapan, gagang sikat gigi, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan derajat polimerisasi dari PVC, penggunaan PVC ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok, yakni yaitu yang pertama, PVC dengan dp 2.500 sampai 3.000. PVC jenis ini digunakan untuk pembuatan selang dan pembungkus. Kemudian PVC dengan dp 1.300 dan 1.700. PVC ini digunakan sebagai pembungkus kabel listrik. Kemudian yang ketiga, PVC dengan dp 1.000 sampai 1.300 digunakan untuk membuat film, kulit tiruan, lembaran tipis, dan pipa-pipa lunak. Selanjutnya, PVC dengan dp 700 sampai 800 digunakan untuk lembaran kaku dan botol. Kemudian PVC dengan dp 400 sampai 500 digunakan untuk plat atau piringan pada gramofon. Selanjutnya untuk PVC dengan dp lebih kecil dari 400 digunakan untuk pembuatan cat dan perekat. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme reaksi dan kinetika dari sintesis PVC. Tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi. Nah, tahap ini itu dimulai dengan proses pemutusan rantai pada inisiator hidrogen peroksida menjadi radikal bebas HO. Nah, jadi di tahap ini tuh kayak preparasi untuk radikalnya gitu, untuk bereaksi dengan vinil klorida dan membentuk radikal peroksida HOCH2 CHCl radikal. Seperti ini. Jadi ini awalnya pemutusan rantai menjadi radikal HO, kemudian radikal HO ini menyerang vinil klorida sehingga menjadi radikal peroksida HOCH2 CHCl. Next. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap propagasi. Nah, tahap propagasi ini istilahnya yaitu tahap perpanjangan rantai. Jadi makroradikal yang terbentuk pada tahap inisiasi tadi, HOCH2 CHCl, itu bergabung dengan monomer vinil klorida yang lain, kemudian membentuk radikal peroksida yang lebih panjang karena ditambah vinil klorida. Kemudian radikal yang terbentuk ini ditambah lagi atau bergabung lagi dengan vinil klorida membentuk radikal peroksida yang lebih panjang lagi. Nah, pada tahap propagasi ini sebenarnya penambahan vinil klorida ini bisa banyak ya, bisa sampai 10 sampai pokoknya sampai terbentuk rantai panjang, tapi di sini kami hanya menambahkan monomer vinil klorida 2 saja. Jadi hasil akhir dari propagasi ini terbentuk radikal peroksida HOCH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl. Berarti terdapat 3C. Next. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Nah, tahap terminasi ini tuh tahap pemberhentian perpanjangan radikal. Jadi, proses terminasi dapat terjadi dengan cara penggabungan bimolekular radikal peroksida yang terbentuk pada tahap propagasi, yang selanjutnya akan membentuk senyawa polimer berupa polivinil klorida atau PVC. Nah, pada tahap terminasi ini, reaksi polimerisasi tersebut akan dihentikan setelah didapatkan senyawa polimer dengan panjang rantai yang diinginkan dengan cara penggabungan molekul radikal sehingga radikal bebas peroksida tidak reaktif lagi. Jadi ini kan ada dua molekular radikal yang terbentuk pada tahap propagasi. Dua molekular ini bergabung dan menjadi rantai panjang vinil klorida menjadi polivinil klorida atau PVC. Seperti itu tahapan pada sintesis PVC. Yang selanjutnya yaitu mengenai stereokimia akan dijelaskan oleh Fazi. Silakan.
Oke, yang berikutnya secara kimia PVC. Vinyl klorida adalah senyawa organik yang mengandung atom klorin yang terikat pada salah satu dari dua atom karbon dalam ikatan rangkap molekul. Ini adalah alkena yang mengandung atom klorin pada ikatan rangkap. Oleh karena itu, atom karbon yang mengandung atom klorida memiliki hibridisasi sp2 dan geometrinya di sekitar atom karbon adalah trigonal planar. PVC merupakan hasil polimerisasi monomer vinyl klorida CH2 CHCl. PVC tersusun dari unit monomer CH2 CH dan CHCl yang berulang-ulang di mana grup di samping berupa alkil dan yang merupakan alkil pada PVC ini adalah Cl. Kemudian PVC ini memiliki stereokimia ataptik, yaitu relatif stereokimia pusat klorida acak karena sifatnya yang acak biasanya polimer ataptik amorf. Gambarnya bisa dilihat seperti gambar pada slide di samping. Next. Kemudian ini ada optimasi spesi reaksi. Ini dari PVC. Untuk optimasi spesi reaksinya itu menggunakan metode semi empirikal atau AM1. Untuk gambar molekul yang pertama ini ada molekul H2O2. Kemudian setelah di optimasi ini didapatkan energi MET 0,056356. Kemudian yang berikutnya ada molekul dua OH radikal ya. Ini merupakan hasil pemutusan hidrogen peroksida, kemudian didapat energinya itu 0,001029. Kemudian yang berikutnya ada vinyl klorida dengan energi 0,0158686. Kemudian yang berikutnya ada radikal bebas OH yang bergabung dengan vinyl klorida, kemudian memutus ikatan rangkap vinyl klorida dan terbentuk radikal HOCH2 CHCl dengan energi 0,1720887. Kemudian yang berikutnya ada radikal dari HOCH2 CHCl yang terbentuk pada tahap inisiasi bergabung dengan vinyl klorida membentuk radikal bebas HOCH2 CHCl CH2 CHCl dengan energi minus 0,1026292. Kemudian ada radikal HOCH2 CHCl CH2 CHCl yang terbentuk pada tahap propagasi sebelumnya. Kemudian bergabung dengan vinyl klorida membentuk radikal bebas HOCH2 CHCl CH2 CHCl CH2 CHCl CHCl dengan nilai energi yang didapat itu minus 0,1302719. Kemudian ada gambar molekul polivinyl klorida. Ini didapatkan setelah tahap propagasi dan bergabung dan membentuk polimer polivinyl klorida, itu didapatkan nilai energi minus 0,3225936. Selanjutnya yaitu diagram energi, langsung ke slide diagram energinya aja. Next. Nah, jadi tahap pertama ini kan vinyl klorida awal sebelum dimasuki radikal bebas HO. Kemudian setelah dimasuki radikal bebas HO, energinya meningkat. Kemudian setelah ditambah vinyl klorida lagi pada tahap propagasi, di tahap ketiga dan 4 ini energinya semakin menurun. Kemudian pada tahap terakhir terminasi setelah menjadi PVC, polivinyl klorida, setelah tidak ada radikal lagi, energinya menjadi sangat turun. Jadi paling bawah ini adalah hasil dari terminasi PVC. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk ini adalah referensinya.
Sudah bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.